Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana harga saham gabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi dan tampaknya di beberapa menit jelang penutupan 7.200-an tampaknya kembali berhasil diduduki oleh harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan berbincang dengan Bapak Ahmad Yakie, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas yang sudah terhubung melalui Zoom. Pak Yaki, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Mas Dev, baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan lebih cenderung tertekan Pak Yaki, meskipun volatilitasnya cukup tinggi karena sempat menguat di 7.234 tadi pasca mengalami penguatan yang cukup signifikan di beberapa hari terakhir. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan di harga saham gabungan di hari ini? Ya, kalau dari pergerakannya hari ini memang cenderung lawan untuk profit taking ya atau koreksi ya, karena ini sesuai dengan view kami dari pagi. Memang penguatan ISG masih mungkin berlanjut, cuman agak rendah profit taking di kisaran 71 di 221 7272. Jadi memang area range itu masih belum kuat untuk ISG kembali menguat dan kembali koreksi untuk uji area supportnya lagi di sekitar 7127 sampai 7196. Sebenarnya ini masih relatif aman sih Mas, nggak ada masalah. Dan ini kan lebih karena penguatan rupiah juga yang tadi sempat juga yang udah berada di bawah level 16.000 ya, walaupun market US masih cenderung melemah. Untuk esok hari jelang libur akhir pekan arahnya akan kemana? Apakah range pergerakan indeks harga saham gabungan akan lebih cenderung sempit, Pak Yaki? Ya, kalau dilihat dari pergerakan hari ini ada potensi besok ISG-nya cenderung koreksi ya. Cuman selama ISG bertahan di atas area 7125 sampai 7130 sebagai supportnya dan level resistance terdekatnya di area 7250 sampai 7260, ISG pergerakannya nggak akan terlalu jauh sih Mas. Baik, Pak Yaki, hari ini dari sisi rotasi pergerakan sektoral Pak yang menjadi pemberat ada barang baku Pak Yaki, Aman Mineral hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, di posisi pelemahannya sudah di atas 8% Pak, di 10.350. Range-nya hari ini cukup lebar dengan pelemahan dalam yang terjadi. Analisis Anda seperti apa untuk Aman yang sebelumnya sempat naik signifikan dari sisi kinerja, juga kemarin dari sisi laba ini kenaikannya juga di atas ekspektasi para pelaku pasar sepertinya Pak Yaki? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya, terus juga dari foreign flow-nya juga nggak terlalu buruk ya. Dan kita juga melihat chartnya masih tertarik ini di kisaran MA100. Jadi harusnya hari ini kalau bisa ditutup di atas 10.450 10.600 ini sebenarnya cukup menarik. Cuman kalau tutup di bawah itu ada potensi besok untuk uji support dulu daerah 10.000 sampai 10.200 untuk confirm awalnya untuk dia balik bullish atau dia lanjut bearishnya sih. Jadi memang agak mengkhawatirkan sih untuk Aman. Cuma sebenarnya dari sisi bisnis Mas tadi udah bahas juga Mas Dev bahwa resultnya bagus. Cuman mungkin agak khawatir ada beberapa selentingan rumor kalau Aman nanti kena efek rebalancing, entah itu MSCI atau FTSE, saya lupa. Ini mungkin bikin orang agak panik ya. 2 hari terakhir tekanan jual cukup besar sampai tembus di bawah MA100-nya sih. Baik, bagi yang nyangkut di 11 ribuan, analisis dan strateginya seperti apa Pak Yaki? Sebaiknya kalau memang masih ingin hold saham Amannya, besok diperhatikan area 10.000 sampai 10.200 ya. Karena kalau 10.200 itu break, itu supportnya lumayan jauh di 9.500 sampai 9.800 untuk support berikutnya. Jadi hati-hati kalau Aman besok tembus di bawah 10.000 sampai 1.200 sih. Itu saran saya sih. Jadi lebih baik sell off dulu atau reduce posisi jika Amannya break bawah 10.000-an. Cuman kalau besok bisa rebound di atas 10.450, 10.650, potensi Aman untuk kembali ke atas 11.250 itu cukup bagus sih. Momentum buy-nya di level berapa ketika Aman justru melanjutkan tekanan nantinya? Kalau memang mau entry buy untuk spekulatif sebenarnya better besok tunggu dulu kalau Aman bisa kembali ke atas 10.50-an ya minimal ya. Iya. Baru kita bisa entry buy lagi. Baik, hari ini Aman tertekan cukup dalam dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan 8,61% di 10.350. Range-nya cukup lebar pemirsa, dari intraday tertinggi hari ini di Rp11.400 per sahamnya.
Pak Yaki, di luar dari Aman Mineral, saham-saham yang hari ini juga ikut menjadi pemberat datang dari saham konsumer, Pak, terutama untuk saham-saham produsen rokok. Dan kebetulan hari ini juga masuk ke dalam topik pilihan kita, karena dari sisi teknikal, kedua saham ini sudah menyentuh ke level terendahnya dalam 10 tahun terakhir. Sebelum dari sisi teknikal, Pak, bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham produsen rokok ini dari beberapa pemberat yang ada, kinerja mungkin, cukai rokok, dan kemudian juga PP Kesehatan yang terbaru yang sudah ditandatangani oleh pemerintah? Ya, ini memang lebih karena pelemahan daya beli dan kenaikan cukai yang membuat arah kebijakan yang akan diambil oleh emiten rokok ini juga akan jadi dilema. Karena bagaimanapun juga pelemahan daya beli itu otomatis membuat konsumen rokok akan melakukan shifting dari yang biasanya premium lebih ke bawahnya lagi, dan kalau yang sudah di middle kembali ke level bawahnya lagi. Makanya beberapa produsen rokok seperti Jarum juga udah mengeluarkan di beberapa daerah untuk yang seri yang low-nya, dari Jarum coklat sekarang ada Jarum mangga dan lainnya. Jadi memang shifting konsumsi rokok nggak mungkin dihentikan atau dikurangi, cuman lebih shifting ke yang lebih murah sih. Dan ini menjadi masalah baru buat emiten rokok seperti Gudang Garam dan HMSP serta WIM jika mereka tidak bisa memberikan diversifikasi produk yang baru dengan harga yang relatif lebih terjangkau sih. Oke. Sampai dengan akhir tahun, bagaimana Anda melihat prospeknya? Apakah tekanan masih terus berlanjut, Pak? Untuk sampai akhir tahun potensi tekanan masih berlanjut ya, karena memang daya belinya masih agak berat untuk tahun ini. Cuman mungkin yang agak membaik besok mungkin di sekitar September Oktober kan ada pilkada, dan ini mungkin bisa jadi katalis tambahan sih. Cuman itu juga mungkin nggak akan terlalu besar ya, karena untuk consumer good terutama rokok, karena akan lebih ke consumer good untuk dairy product sih, lebih ke situ sih. Oke, apakah Anda melihat diversifikasi yang dilakukan tidak berfokus kepada rokok, kemudian juga beberapa emiten kemarin itu juga sempat beralih atau memperluas usaha ke infrastruktur, bandara sepertinya begitu, Pak Yaki. Apakah ini belum cukup mengimbangi sampai sejauh ini? Ya, sebenarnya bukannya belum cukup mengimbangi ya, cuman kan kita dari sisi analis juga belum melihat seberapa besar kontribusinya. Karena seperti emiten lain juga yang ketika ekspansi di sisi bisnis yang baru, walaupun mungkin pertumbuhannya bagus, contoh dulu Bird dari rental mobil dan taksi, terus membuat charter bus, growth-nya bagus 30% waktu awal mereka bangun setahun pertama. Cuman kan kontribusinya hanya 5%, 10%, jadi kan nggak kelihatan. Nah ini mungkin sama, jadi dari Gudang Garam yang membangun infra di bandara itu di Kediri, dan sekarang membangun jalan tol, ya kita belum lihat kontribusinya sebesar apa untuk laporan keuangannya mereka. Baik, dari sisi teknikal langsung saja kita ke Gudang Garam, Pak. Hari ini ditutup melemah semakin dalam di 2,03% di Rp14.500 per saham. Analisis Anda untuk Gudang Garam sudah jenuh jual atau ada potensi penguatan paling tidak untuk jangka pendek saja? Ya, kalau dilihat dari jenis jualnya ini sudah terjadi sejak awal Juli 2024 ya. Karena itu stok asiknya sudah masuk di oversold, cuman belum beranjak-anjak, cukup sempat beranjak di area akhir Juli, cuman kembali ke oversold lagi sampai sekarang. Dan kalau kita pergerakannya sendiri itu ada area support terdekat di 14.500-an ya, 14.500 sampai 14.300-an, 14.325 sampai 4.500-an. Jadi kalau memang besok bisa bertahan di atas 4.300-an, ada potensi untuk naik ke ribun dulu. Cuman kalau gagal break di atas bertahan di atas 14.300, ada potensi untuk Gudang Garam balik turun, melanjutkan penurunannya terdekat di 13.875 dan 13.025. Ini agak mengkhawatirkan karena trend bisnisnya cukup kuat ya, sudah bermain di bawah lower Bollinger Band sih. Belum direkomendasikan, Pak Yaki? Better sih hanya buy jika mampu ribuan dan bertahan di atas 14.325 sih, karena memang, atau besok kembali di atas 14.650, karena memang kalau belum kuat balik ke atas itu kayaknya tren bearisnya masih mungkin berlanjut untuk sentuh 13.875 dan 13.025-nya. Baik, dari Gudang Garam langsung saja kita beralih ke HMSP, Pak. Hari ini juga koreksi dalam 3,01%, 645. Intraday terendahnya tadi sempat ke 640. Analisis Anda untuk HMSP? Ya, HMSP lebih halus sih, karena memang supportnya nggak terlalu jauh ya. Selama bertahan di atas 600 itu ada di 600 dan 620. Cuman memang kalau di break di 600 ini yang agak mengkhawatirkan nih, karena kalau kita lihat pergerakannya ini sebenarnya closing di 640-an ini udah seperti di Oktober 2011 ya, di akhir Oktober 2011 ya, ini udah levelnya udah sama.
Jadi harusnya ini udah cukup murah sih dengan pergerakannya harga saat ini. Cuman memang tren bearish yang masih mungkin berlanjut, ini yang agak mengkhawatirkan jika HMSP-nya break di bawah 600-620 sih. Bisa lanjut ke 520 dan 560. Baik, penutupan hari ini 645 melemah di 3,01%. HMSP dan Gudang Garam lebih cenderung tertekan pemirsa dalam 10 tahun terakhir. Analisis secara fundamental dan teknikal dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.